Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam pelajaran yang ketiga mengenai berkat dan kutuk. Yang lalu kita sudah membahas ada dua penyebab yang sudah kita bahas. Bagaimana kutuk bisa datang, sisanya masih ada 5 penyebab. Karena total ada 7 penyebab kutuk bisa datang dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil untuk mencegah atau menghindari ketujuh penyebab ini, maka kutuk tidak punya alasan untuk bisa datang ke dalam kehidupan Anda dan saya. Pada kesempatan ini kita akan bahas mulai dari yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan kemudian yang ketujuh dari alasan atau penyebab kutuk bisa datang. Doa dan harapan saya, kita semua bisa belajar dari firman Tuhan ini dan menghindarinya sehingga berkat yang sudah Tuhan beli di kayu salib, yang sudah Tuhan berikan dan sediakan lewat pengorbanannya, bisa sungguh-sungguh kita alami dan kita terapkan. Hidup kita bisa sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi orang banyak. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Mari kita lihat alasan yang ketiga, yaitu seseorang bisa mendatangkan kutuk dalam kehidupannya oleh karena ada yang mendatangkannya, yaitu orang yang berotoritas, yaitu pribadi seorang ayah dan pribadi seorang suami. Nah, Bapak Ibu, guru juga termasuk dan orang tua juga termasuk di situ, ya. Nah, Bapak Ibu, penting sekali khususnya kita bahas mengenai yang ayah bisa kerjakan. Tanpa sadar kadang-kadang seorang ayah menyatakan satu ketidaksukaan pada anaknya. Sebagai contoh, mungkin dia punya 2 atau 3 orang anak, tapi ada satu anak yang mungkin agak kurang baik keadaannya, kurang cerdas, kurang pinter, atau tidak mirip dengan dirinya, atau mungkin mirip tapi mengambil hal-hal buruk dari dirinya, atau hal-hal buruk dari istrinya, atau dari kakek neneknya, dan dia kurang suka sama anak ini. Atau mungkin juga sifat anak tersebut kurang menyenangkan dia, kurang bisa taat, kurang bisa melakukan yang dia kehendaki atau sukai, dan ayah ini tanpa sadar mengucapkan kutuk, kamu tidak akan pernah jadi anak yang berhasil. Atau mungkin dia berkata, kamu akan jadi anak yang tidak pernah bisa jadi orang nanti. Atau kamu nanti tidak akan bisa nikah, atau kamu nanti tidak akan bisa mengalami hal-hal yang baik. Ya, bisa saja karena emosi, dan itu jadi satu kebiasaan rutinitas diucapkan. Dan ucapan itu bisa digunakan sebagai celah untuk iblis ambil alih, kemudian datanglah kutuk dalam kehidupan anak tersebut. Nah, itu sebabnya banyak orang berkata, Pastor atau Pak, kepada para pendeta lain juga, kenapa saya mengalami kesulitan-kesulitan ini? Kenapa saya mengalami hal-hal yang rasanya sudah diupayakan, tapi kok nggak bisa tembus, nggak bisa mengalami terobosan? Atau ucapan-ucapan itu terus terngiang-ngiang. Saya pernah dengar sebuah kisah di mana seorang ayah mengatakan hal ini kepada anaknya yang masih remaja. Ketika anaknya itu diajar untuk benerin mobil, ya, benerin sebagai bengkel, ya, papanya buka bengkel begitu, mekanik. Tapi karena anaknya ini nggak bisa masukin baut dengan baik, ya, beberapa kali, mungkin 1-2 kali ditemukan masukin baut selalu sulit dan agak miring. Maka papanya bilang gini, kamu selalu tidak bisa pasang baut dengan baik. Kamu selalu, nah kata-kata selalu itu nempel dalam dirinya. Dan uniknya si anak itu bekerja jadi mekanik dan nggak pernah bisa naik jabatannya. Kenapa? Karena selalu tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan memasang baut pun selalu tidak bisa masang dengan tepat dan baik. Selalu miring begitu. Dan itu jadi trauma yang begitu berat dalam kehidupan pria yang sudah dewasa ini. Sejak puluhan tahun atau belasan tahun lalu ayahnya mengatakan kamu tidak pernah bisa pasang baut dengan baik, dan itu jadi kutuk dalam hidupnya dan menekan kehidupannya, menahan berkat dari kehidupannya. Setelah dia dilepaskan, tentu saja hidupnya menjadi berubah. Nah, Bapak Ibu, banyak hal yang bisa diucapkan seorang ayah yang tanpa disadari atau disadari jadi sebuah kutuk dalam kehidupan. Nah, karena itu sebagai ayah, kalau kita sungguh-sungguh sebagai ayah, hati-hati dengan semua ini. Juga ucapan seorang suami, Bapak Ibu. Ya, suami diberi otoritas atas istri. Ketika suami selalu mengatakan kejelekan istrinya, mengucapkan hal-hal yang buruk tentang istrinya, dan istrinya itu memang tidak akan bisa berubah. Kenapa? Karena suaminya tidak mendukungnya dengan ucapan berkat. Karena ucapannya hanya realita yang buruk kemudian diucapkan. Dan itu menjadi sebuah kutuk dalam kehidupan sang istri. Ada satu kisah yang menarik kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 31, ayat yang ke-32. Tahukah saudara bahwa seorang suami punya kata-kata yang mengandung kutuk atau berkat dalam kehidupan istrinya? Dikisahkan di Kejadian 31-32 ini. Saya bacakan. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Nah, tentu kita masih ingat. Hal ini terjadi dalam kehidupan Rahel.
Rahel pada saat itu mau dibawa pergi oleh Yakub ya dari rumahnya Laban setelah bekerja sekian belas tahun, ya kan. Kemudian saat pergi itu ternyata si Rahel itu mencuri terafim. Terafim itu berasal dari kata Ibrani asli, artinya itu satu berhala. Kata rafim sendiri punya akar kata dari rafa, kesembuhan atau penyembuh, ya. Nah, mereka punya konsep mengharapkan pemulihan, kesembuhan, tapi bukan dari Allah Israel, Allah yang benar, ya, pencipta langit dan bumi, tapi dari dewa-dewa. Mereka menyebutnya terafim. Itulah berhala. Rahel pergi mencuri patung berhala dari papanya, si Laban. Laban kejar mereka, begitu ketemu, Yakub marah dan berkata, kalau ada di antara kami yang nyimpen atau mencuri terafim tersebut, ya, dalam persembunyian lah, disembunyikan begitu, karena terbukti mencuri, silakan dia mati, dia bilang gitu. Janganlah ia hidup lagi. Dan tahukah saudara, ini diucapkan oleh Yakub. Dia memang nggak tahu. Ternyata istrinya lah yang sudah mencuri terafim dari Laban, papanya, ya, papa mertua dari si Yakub. Dan kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ternyata si Rahel itu betul-betul mati. Perkataan si Yakub sangat bertuah, ya, hati-hati dengan lidah, hidup mati dikuasai lidah, Alkitab berkata, ya, siapa suka menggemakannya akan menikmati hasilnya atau buahnya. Kita tahu bahwa yang terjadi kemudian ketika Rahel hendak melahirkan atau saat melahirkan anaknya yang kedua, dia mati. Nah, hati-hati menggunakan lidah Anda, para suami, ucapkan kata-kata yang baik. Para istri juga sebetulnya punya otoritas, tentu atas anak-anak, seperti sang suami, ya, di rumah tangga. Hati-hati mama-mama, ibu-ibu, jangan sering mengkritik hal-hal yang buruk mengenai anakmu. Kamu anak papa, jelek ya, bukan anak mama sih. Kamu keturunan siapa sih? Kenapa kamu buruk? Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kamu anak pemberontak dan sebagainya. Jangan kasih cap negatif. Sekalipun realitanya dia dalam keadaan yang tidak baik, justru kita mau mengubahnya dengan doa, dengan iman, bila perlu berpuasa, tentu dengan nasihat firman juga, kita mengubahnya dengan kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Amin, Bapak Ibu Saudara. Guru juga bisa melepaskan kutuk, karena guru itu punya otoritas atas murid. Biasanya soal pendidikan dan kepandaian, ya. Guru bilang, kamu anak bodoh, nggak pernah aku lihat orang sebodoh kamu, dan sebagainya. Nah, ini sangat mengerikan, bisa jadi trauma buat si anak itu, ya, sekalipun mungkin tidak dalam bentuk spiritual kutuk, atau benar-benar bisa dipakai setan dan jadi sebuah kutuk. Kamu nggak akan pernah berhasil, kamu sangat-sangat bodoh, ya, botol misalkan, bodoh dan tolol. Ini sangat mengerikan, Bapak Ibu, ucapan dari seorang guru, ya. Nah, hati-hati kalau Anda bekerja sebagai seorang guru, apalagi gurunya kalau ada guru yang kurang menguasai diri, sangat emosional, sering marah dan sebagainya, keluar sumpah serapah, kata-kata negatif. Anda harus belajar menolaknya. Baik kalau Anda guru, ya, belajar kuasai diri, atau kalau kita murid atau punya anak murid, kita punya anak yang ketemu guru di sekolah, itu gunanya kita mesbah keluarga, kita berdoa, kita patahkan setiap kutuk yang mungkin saja mereka terima. That's why dalam mesbah keluarga kita ngobrol dengan anak-anak kita. Apakah mereka sungguh menerima ucapan kutuk itu atau diucapkan kutuk pada mereka? Ya, sekarang di Zoom ada orang tua yang nungguin di situ, ya, kemungkinan besar, atau bisa direkord dan sebagainya. Tapi anyway, di situ kita penting belajar mematahkan setiap kutuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan tidak mengucapkan kata-kata kutuk kepada orang lain kalau kita sebagai pribadi yang dipercaya punya otoritas. Kemudian gembala jemaat juga, Bapak Ibu pemimpin, ya. Gembala jemaat itu punya otoritas, ya. Dia bisa mengatakan hal-hal yang negatif tentang jemaatnya, pengerjanya, dan sebagainya. Mungkin saja terjadi kerusakan hubungan, konflik, ya, karena dia diberi otoritas sama Tuhan. Dia mungkin tidak menyadarinya, dia emosi, dia marah, dia berkata kepada orang yang konflik itu yang keluar dari gerejanya, bikin perpecahan. Dia mengutuki bahwa kamu tidak akan bisa berkembang seumur hidupmu, kamu akan begini, akan begitu. Itu ngeri, Bapak Ibu Saudara, ya. Terlepas dari berapa persentase yang bisa terjadi, anyway, orang yang diberi otoritas sama Tuhan punya otoritas dalam kata-katanya. Ya, karena gembala itu kan diberi otoritas sama Tuhan, ya. Jadi hati-hati kalau Anda pelayan Tuhan atau gembala, jangan ucapkan kutuk tapi ucapkan berkat, kata firman Tuhan, ya. Bahkan berkatilah orang yang mengutuk kamu. Dan kalau kita kedapatan sebagai orang yang dikutuki, kita ampuni, kita putuskan kutuk tersebut, kemudian kita balas dengan berkat. Karena Yesus mengajar, berkatilah orang yang mengutuk engkau. Amin, Bapak Saudara. Jadi lingkaran setan dari kutuk ini kita patahkan dari berbagai area, ya. Baik yang memberi kutuk, melepas
melepaskan kutuk atau yang sedang dikutuk. Ya, kita putuskan lingkaran setan dari kutuk ini, sehingga setan nggak bisa ambil keuntungan dari setiap konflik yang terjadi atau sesuatu yang terjadi. Ya, nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat alasan yang keempat bagaimana kutuk bisa turun dan kita mau menghindarinya tentu ya. Kita kena kutuk atau terkena kutuk oleh perkataan sendiri. Nah, ini yang paling sering terjadi. Kita sering kali nyalain orang. Gara-gara dia sih ngomongin saya berat jodoh, nggak bisa menikah dan sebagainya. Akhirnya saya kena. Nggak selalu dari orang lain juga. Kadang-kadang dari diri kita. Ya, kita kutuki diri sendiri dan masa depan kita dengan berkata, misalkan tadi soal jodoh, oh saya jelek, oh saya nggak cantik, saya kurang menarik, saya nggak ganteng, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, saya nggak mungkin menikah, nggak ada orang yang mau sama saya nggak berharga, lebih baik saya mati dan sebagainya, saya orang yang nggak berguna, buat apa saya hidup. Itu Anda sedang mengutuk diri Anda sendiri. Betapa kita merendahkan karya Kristus loh. Kalau kita sudah ditebus Yesus sudah tanggung kutuk kita, lalu kita mengutuki diri sendiri. Biar kita cepat mati, kita orang nggak berguna dan sebagainya. Yesus sudah mati bagi Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, jangan kutuki diri Anda sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan merendahkan karya Kristus yang begitu dahsyat menanggung kutuk bagi Anda di kayu salib. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dalam Kejadian pasal 27. Ayat 12 dan 13 ya. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Ya, saudara masih ingat kisah ini adalah kata-kata dari Yakub waktu dia disuruh berbohong sama maminya ya, kepada papahnya supaya dapat berkat yang seharusnya menjadi haknya Esau, kakaknya ya, putra sulung. Tetapi pada saat itu maminya melihat Yakub ketakutan, jangan-jangan nanti yang turun padaku dari papa itu bukan berkat kalau ketahuan aku ini bukan Esau kan, yang turun kutuk. Lah mamanya ngomong mengutuki diri sendiri. Biarlah aku yang menanggung kutuk itu, nak. Nah, ngeri kata-kata dari maminya ini yaitu Ribka. Itu mulai dialami. Beberapa waktu kemudian dikatakan dia merasa jengkel dan ngomel sama Ishak suaminya. Dia bilang gini, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri itu, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Dia dikit-dikit pengen mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita melihat hal itu akhirnya terjadi. Seolah-olah dia mendatangkan kepedihan dalam hatinya, dalam hidupnya sendiri dengan perkataan nggak ada gunanya hidup. Kutuk aku yang tanggung. Ini ngeri banget Bapak Ibu, dan kita melihat dalam Kejadian 35 ayat 8 dikatakan Deborah inang pengasuhnya si Ribka mati. Dan kitab tradisi juga mencatat bahwa ternyata dikatakan di situ Ribka mati juga, dan dengan mati yang kesedihannya itu double atau ganda. Ya, dari mana kita tahu? Sebab dikatakan Deborah inang pengasuh Ribka mati dikuburkan di bawah pohon penangisan, ya, pohon yang besar penangisan. Dalam kitab Ibrani itu kata penangisan itu double ya, double sorrow, double pain, ya, double kesedihan ya. Artinya Ribka mati dalam keadaan sedih. Ya, Ribka nggak dikubur di situ. Ya, Ribka dikubur bersama dengan kuburan suaminya Ishak, Abraham, ya Sarah ya. Tapi disitulah dia mati pada saat inang pengasuhnya juga mati. Dia mungkin terpukul lagi, sedih lagi. Tapi siapa yang menyebabkan semua kesedihan ganda tersebut? Dirinya sendiri. Dia mau tanggung kutuk, kemudian dia juga mengatakan apa gunanya aku hidup lagi? Dia mati dalam keadaan kesedihan yang berlipat-lipat kali ganda. Hati-hati dengan lidah Anda dan saya. Jangan kutuki dirimu sendiri, jangan kutuki masa depanmu, keuanganmu. Banyak orang berkata, tapi pastor sekarang susah, resesi ekonomi di mana-mana. Aduh, pada dasarnya aku nih orang susah, aku orang miskin, dan sekarang ekonomi lagi tambah sulit. Aku tambah miskin, tambah susah, gak bisa makan, aku bisa mati. Wah, jangan ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah mati bagi Anda supaya Anda hidup bagi Dia. Dan kalau Anda hidup bagi Dia, nggak mungkin Anda dibiarkan mati kelaparan. Amin, Bapak Saudara.
Ya, nah Alkitab berkata, jaga lidah Anda baik-baik. Sekali lagi, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan menikmati buahnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi contoh yang lain dalam Matius pasal 27 ayat 24 dan 25. Ya, ketika itu Yesus sedang diadili oleh Pontius Pilatus. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini," terhadap Tuhan Yesus, ya. Itu urusan kamu sendiri. Dia ngomong sama bangsa Israel. Ya, saat itu mereka yang berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, kan gitu ya. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darah Yesus yang akan ditumpahkan di kayu salib itu ditanggungkan. Bayangin, biarlah darahnya ditanggungkan, darah Yesus ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Ngeri banget Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam waktu ratusan tahun, bahkan hampir 2000 tahun kemudian, bangsa Israel betul-betul ada dalam keadaan yang menyesakkan. Kita lihat dalam Perang Dunia juga bagaimana tragedi Holocaust, 6 juta lebih orang Israel dibantai, dianiaya dengan cara yang sangat kejam ya oleh Hitler, ya Bapak Ibu Saudara, oleh pasukan Nazi. Juga yang paling ngeri adalah darah Yesus, katanya, biarlah ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kutuk yang lebih berat sebetulnya bukan hanya yang fisik, tapi yang rohani. Betapa sulitnya orang Israel itu mau percaya Yesus sebagai Mesias mereka. Hanya sedikit sekali segelintir orang Yahudi yang mau percaya, mau lahir baru, bertobat, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mayoritas bahkan memeluk kepercayaan yang lain. Ya, mayoritas memang agama Yahudi namanya, percaya pada Taurat, tapi menolak Yesus. Tapi kelompok yang lebih besar adalah kepercayaan yang lain, sehingga kelompok Kristen menjadi salah satu kelompok yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu, itu kutuk sebetulnya. Karena tanpa menerima Yesus, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kutuk itu bisa lepas? Itu kutuk yang terbesar, karena endingnya tuh di neraka, Bapak Ibu, kalau mereka menolak Yesus. Ngeri banget Bapak Ibu ya. Dan Paulus jelaskan hanya ada segelintir orang, sedikit sekali dari orang-orang pilihan, orang-orang Yahudi asli itu yang kelak nanti akan terima Yesus. Dari sekian juta orang bergenerasi demi generasi, hanya sekian kecil saja yang akhirnya berbalik dan bertobat. Memang dikatakan mereka akan berbalik dan bertobat, tapi jumlahnya sedikit dibandingkan yang begitu banyak sudah lahir selama 2000 tahun. Semua karena satu hal Bapak Ibu, kutuk yang diucapkan oleh diri sendiri. Biar darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Ini kutuknya bukan saja kami, tapi anak-anak kami. Ngeri banget, bawa-bawa keturunan pula. Padahal kutuk itu memang bisa mengalir kepada keturunan berikutnya. Tapi ini malah ditegaskan pada kami dan keturunan kami. Hati-hati sekali lagi dengan perkataan Anda dan saya, Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi. Sekarang alasan yang kelima yang perlu kita pelajari, kemudian kita harus menghindarinya ya. Dikutuk oleh pengikut iblis. Nah, Anda bertanya, Pastor, kok pengikut iblis punya otoritas? Ini bukan soal tiap pengikut iblis atau bukan. Tapi siapapun akan bertanggung jawab atas ucapannya. Ya, karena Tuhan memang memberi otoritas. Orang itu punya otoritas dalam kata-kata. Nah, Bapak Ibu, apalagi kalau dia pengikut iblis. Dia punya otoritas yang didukung oleh iblis secara langsung. Kalau sekedar asbun, iblis harus cari celah kan untuk lepasin kutuk. Dan Tuhan juga nggak bisa melanggar hukumnya karena dia kebenaran, dia keadilan. Kita bersalah, harus ada konsekuensinya Bapak Ibu ya. Sekalipun dia punya kasih yang berlimpah-limpah tentu saja, tapi nggak mungkin menghancurkan keadilan. Keadilan dan kasih itu nggak bisa dilepaskan di dalam Allah yang kudus, adil, sempurna, benar, kasih, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau pengikut iblis ini dia langsung directly memang dia konekkan dengan setan. Nah, ini biasanya para dukun santet bisa melakukan hal tersebut. Saya dengar di Afrika, 2 orang keluarga yang berseteru, yang satu punya uang banyak, dia beli kambing, dia bayar dukun, dia bilang tolong kutuki tetanggaku itu. Yang sudah dari generasi ke generasi ribut terus nggak ada habisnya. Dan dukun itu berkata, baik, malam ini juga ketika serigala melolong, anak itu akan mati. Tengah malam, suara serigala melolong Bapak Ibu Saudara, jam 12 malam. Dan anak si tetangga mati.
dicari tahu sebabnya atau apa, ataupun kalau ketemu sebabnya, anyway, kutuk itu datang. Kenapa? Disantet, itu bahasanya ditelu, disantet. Saya juga dengar bahkan di Kalimantan, dukun-dukun yang sakti, nggak punya anak, bisa ambil anak. Atau orang datang yang nggak punya anak, dukun ini sakti banget, dia bisa curi anak dari kandungan orang lain. Bisa pindah ke orang yang tadi bayar dukun ini. Ajaib banget. Saya juga dengar kalau mereka tepuk air dari sini, orang di sebelah sana bisa mati dan muntah darah. Sungguh santet dan teluh itu ada, Bapak Saudara ya, karena kuasa gelap. Nah, Alkitab sudah menceritakan juga seorang pribadi yang bernama Bileam. Ya, kalau Anda baca kisahnya, nanti Anda bisa lihat di Alkitab ya Bapak Saudara, bagaimana Bileam itu dikatakan, apa yang engkau katakan, kalau engkau memberkati, berkat datang, dan kalau engkau mengutuk, kutuk datang. Nah, kita tahu pada saat itu raja-raja asing, orang-orang jahat musuh Israel saat itu, melihat bangsa Israel, bangsa yang besar, ya, mereka takut, gentar, nggak terkalahkan, kemanapun mereka pergi ada mujizat. Mereka lalu cari dukun yang hebat, namanya Bileam. Dan unik sekali Alkitab berkata, Bileam ini melihat penglihatan, ketemu Tuhan, dan sebagainya. Tapi sayangnya dia nggak kenal hati Tuhan yang sedalam-dalamnya, sehingga akhirnya dia pun tergelincir dengan tawaran harta. Ya, walaupun awalnya dia tolak, akhirnya dia pakai cara licik lain untuk mengalahkan Israel. Tapi anyway, sebelum itu dia coba mengutuk bangsa Israel. Tapi tiap kali dia pengen mengutuk, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, tapi paling tidak kita lihat bahwa dukun ini punya kuasa dan dipercaya untuk itu. Ketika dia gagal, ini pelajaran penting lagi, dia pakai strategi lain, Alkitab jelaskan. Dia menyuruh bangsa asing tersebut memberikan perempuan-perempuan sebagai godaan buat pria-pria Israel. Ketika pria Israel mulai tergoda, lalu kawin-mengawinkan dengan bangsa asing ini, menyembah dewa-dewa, ya kan, menolak Allah Israel, meninggalkan Allah Israel, mereka buka celah untuk setan. Nggak perlu lagi Bileam mengutuk, karena waktu mengutuk gagal, tiap kali mengutuk diubah jadi berkat sama Tuhan, ya kan. Kali ini dia bikin orang Israel dengan kelicikannya tadi, buka celah, Tuhan marah. Sampai satu kali terjadi Pinehas bangkit, kemudian menghancurkan atau membunuh perkawinan asing tadi, baik si pria maupun si wanita, dan dalam peperangan Tuhan kembali beri kemenangan pada Israel, dan Bileam akhirnya mati juga, dibunuh oleh Israel ya. Nah, kita lihat di situ memang bisa dukun itu melepaskan sumpah serapah, kutuk. Dan kita harus berhati-hati dan belajar untuk terus tinggal, jangan buka celah sedikit pun buat setan. Sehingga tanpa alasan, mau dukun santet saya buat apapun, tidak ada yang bisa melawan kuasa darah salib Yesus yang membungkus kita dalam bungkusan orang-orang hidup. Karena kuasa penebusan Yesus sudah menolak setiap kutuk, mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, amin Bapak Saudara. Kemudian penyebab yang keenam kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita hindari adalah doa atau ucapan kutuk yang terburu-buru. Ya, karena terburu nafsu, hawa nafsu. Nah, ini juga jangan sampai terjadi. Kita lihat ayatnya dalam Yakobus 3 ayat 14 dan 15 ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, dari sorga, dari Tuhan. Tetapi hikmat itu datang dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Dalam bahasa asli Yunani dikatakan bukan dari roh. Ya, nafsu manusia itu jiwa kita, emosi, hanya karena amarah yang meledak, keinginan yang tidak diberkati Tuhan, ya, karena memaksakan kehendak, hawa nafsu, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hati-hati dengan semua itu. Nah, ketika kita meminta tolong orang lain berdoa buat kita, kemudian orang itu berdoa dengan hawa nafsunya, mengarahkan kita pada titik A misalkan, tapi Tuhan pengennya kita ke B, nah itu bisa menekan kita secara roh. Kita bingung kenapa kita pengen pergi ke B, lakukan kehendak Tuhan, seperti ada penghalang. Rupanya penghalang juga karena doa-doa orang-orang yang doanya dengan hawa nafsu. Mungkin maksudnya baik, pengen menolong kita, tapi mereka mengarahkan pada yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Mereka mengarahkan dalam doa-doa mereka, apalagi mereka sampai puasa ke arah A.
Padahal Tuhan pengen kita ke B. Nah, that's why kita perlu sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Ya, jangan sembarangan juga minta orang lain berdoa buat Anda. Dan pastikan Anda pun kalau berdoa atau minta orang berdoa, memang Anda yakin itu kehendak Tuhan buat Anda. Sehingga tidak ada perlambatan, kesulitan dalam bergerak dan sebagainya. Yang perlu terjadi, harusnya nggak perlu terjadi semua itu. Ya, nah bisa juga gosip, perkataan yang buruk dan negatif itu bisa mempengaruhi atmosfer juga. Anda bisa merasa tidak nyaman, tidak enak. Walaupun semua itu bisa dipatahkan, tapi alangkah baiknya kita membangun hubungan yang baik dengan semua orang sehingga bisa meminimais gosip-gosip, pergunjingan dan sebagainya, apalagi disertai dengan sumpah serapah dari doa atau ucapan orang-orang yang bernafsu dengan nafsu jiwaninya, ya, mengucapkan hal negatif dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu Saudara, perlu sekali kita jaga dengan sebaik mungkin hubungan-hubungan dengan orang-orang lain. Walaupun kita nggak bisa sempurna, perfect, orang nggak ngomongin jelek tentang kita, nggak bisa cari fakta buruk tentang kita, tapi at least kita berusaha semaksimal mungkin. Kata Tuhan juga, kalau itu bergantung padamu, berusaha untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Penting sekali untuk kita berdamai dan terus hidup kudus sehingga makin meminimais kemungkinan orang untuk menggunjingkan yang negatif, sekalipun nggak bisa 100% dihindari. Yesus yang sempurna aja tetap dinegatifkan beritanya oleh orang-orang Farisi dan orang-orang pembencinya, orang ahli Taurat dan sebagainya. Alasan berikutnya yaitu yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh, ya, sumpah setia. Nah, ini ngeri. Kalau kita bikin sumpah atau perjanjian dengan seseorang, itu bahaya sekali. Ya, kita tahu orang Israel bikin perjanjian pada saat itu mereka tertipu karena orang-orang ini menampilkan baju yang rombeng, makanan yang sudah seolah-olah sudah berjamur, ya kan? Dan akhirnya mereka mengikat perjanjian tidak akan membunuh mereka. Ternyata mereka orang yang di dekat daerah Kanaan yang takut untuk dibantai. Dan itu sebuah kesalahan fatal. Lalu mereka coba untuk jadikan mereka budak di tengah Israel. Dan kita tahu Israel bolak-balik jatuh dalam penyembahan berhala itu karena tidak melakukan dengan tepat perintah Tuhan untuk memusnahkan semua bangsa penyembah berhala itu. Mereka tetap kawin-campur, menjadikan mereka budak dan sebagainya, sehingga tanpa sadar pengaruh-pengaruh negatif penyembahan berhala mulai merasuk mengkamiri orang-orang Israel dan mereka bolak-balik jatuh bangun dari penyembahan berhala yang satu kepada penyembahan berhala yang lain. Ngeri sekali Bapak Ibu, ikat perjanjian. Apalagi kalau perjanjian dengan kelompok-kelompok setan, perdukunan, spiritisme, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang mengikat perjanjian dengan setan, dengan perjanjian darah misalkan, atau perjanjian ucapan, doa, potong ayam, potong kambing, dan sebagainya, ya, dengan kepala sapi. Perjanjian dengan setan. Setan akan menuntut, karena itu meletakkan dasar untuk kutuk perbuatan setan itu bisa masuk menjadi celah. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati juga dalam hal ini. Nah, saya berdoa dengan mengerti ketujuh alasan kutuk ini, Bapak Ibu Saudara mulai bisa cek and recheck. Adakah hal-hal yang pernah kita buat dan kita belum minta ampun dan kita belum patahkan kutuk itu? Dengar baik, sekalipun Yesus sudah menanggung kutuk di kayu salib, jangan sampai kita punya pemikiran ekstrim begini. Bapak Ibu, ada dua macam ekstrim. Ekstrim pertama, kita mikir gini, Yesus sudah tanggung kutuk saya nggak usah ngapa-ngapain lagi, saya sudah jadi orang yang diberkati. Keliru, Anda tetap harus berdoa, mengambil apa yang Yesus sudah menangkan bagi kita di kayu salib. Anda tetap berdoa, beriman, memperkatakan iman. Ya, itu tidak secara otomatis. Sama seperti waktu kita mengaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kita dari segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu nggak otomatis. Memang betul Yesus mati bagi dosa kita 2000 tahun yang lalu, seluruh dosa kita masa lalu, sekarang, masa depan, semua dipikul Yesus. Tapi bukan berarti kalau kita jatuh dalam dosa lagi, lalu kita berkata, ya sudah kan sudah diampuni dosa oleh Yesus. Memang sudah diampuni, tapi kita tetap perlu datang mengambil kuasa penebusan penyucian darah Yesus. Dengan hati yang bertobat, dengan pengakuan dan penyesalan kepada Tuhan. Lalu darah yang tersedia itu memang membasuh kita kembali secara langsung pada saat Anda bertobat tadi. Ya, sama dengan kutuk. Jangan sampai ada di ekstrim yang tadi. Karena dia udah mati bagi dosa dan kutuk, kita ngapain? Kita nyantai aja, mau bikin dosa, kayak mau buka celah, kayak jangan. Ekstrim berikutnya gini, hidup dalam ketakutan. Aduh Pak, kalau gitu gawat dong. Seolah-olah Yesus belum mati bagi dosa kita, belum mati bagi kutuk kita. Lalu kita hidup dalam ketakutan, malah kita dikuasai setan waktu kita takut, sedemikian rupa. Ya, jadi dua macam ekstrim ini kita harus hindari.
hiduplah dengan kekristenan yang balance, yang seimbang. Dan Tuhan itu seimbang kok, kasih dan keadilannya nggak bisa dipisahkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur Engkau sudah menyingkapkan 7 alasan kutuk datang. Hamba-Mu berdoa saat ini sepakat dengan umat-Mu dimanapun berada menyaksikan tayangan ini. Setiap kutuk ini boleh kami hindari, boleh kami ganti dengan berkat oleh karena darah salib Yesus. Kami berdoa dan mengambil segala berkat yang sudah Tuhan sediakan itu dengan iman. Karena kami diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kami ambil semuanya itu Tuhan Yesus, apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Dan kami belajar Allah Roh Kudus tolong kami untuk menghindari semua penyebab kutuk ini. Ketujuh penyebab kutuk ini Tuhan, kami berdoa, kami minta ampun kalau ada hal-hal yang pernah kami lakukan sebagai celah untuk iblis turut bekerja. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur buat kemenangan yang Kau anugerahkan, buat pelajaran firman yang sudah Kau berikan bagi kami. Tanam itu, materaikan dalam hati kami dan hidupkan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran berikutnya, bagaimana kita bisa lepas dari setiap kutuk ini dan apa saja bentuk-bentuk kutuk dan berkat tadi sehingga kita bisa mulai mengenalinya dan kita bisa melakukan doa untuk sungguh-sungguh lepas dari semua itu, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.